Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik, cara mudah, murah, dan menyehatkan. Pemirsa, sharing kita kali ini saya ingin mencoba membagikan tentang belajar sambung susu pada pohon anggur. Nah, bagaimana cara melakukan sambung susu pada pohon anggur? Marilah kita simak sama-sama, kita belajar tentang sambung susu ini. Nah, yang harus dipersiapkan yang pertama yaitu kita mempersiapkan tunas yang akan kita sambung, yaitu tunas anggur impor. Itu boleh kita lakukan pada tunas sekunder atau batang sekunder. Boleh juga kita melakukannya pada tunas atau pucuk batang primernya. Jadi silakan saja, boleh kita lakukan pada batang primer maupun tunas pada batang sekunder. Kemudian selanjutnya yang harus kita persiapkan adalah RS yang ingin kita sambungkan. Ini harus sudah berupa pohon pemirsa, dan besarnya pohon RS ini sudah harus sama dengan pohon yang ingin kita sambung, pohon impor yang ingin kita sambung. Nah, ini salah satunya, ini adalah pohon taldun kita. Ini kita rebahkan untuk mempermudah penyambungan pemirsa. Jadi ini sudah kita rebahkan, kita ikat pada turus yang agak pendek agar kita mudah melakukannya sambung susu. Nah, ini saya akan sambung dengan pucuk batang primer pada anggur taldun kita. Kemudian alat-alat yang harus kita persiapkan untuk menyambung adalah yang pertama itu adalah gunting dahan. Kemudian yang kedua grafting tape, serta yang ketiga adalah pisau grafting, atau boleh juga kita menggunakan cutter pemirsa. Nah, kemudian marilah sama-sama kita lakukan. Yang pertama, kita membersihkan RS ini dari dahan maupun daun-daun di pucuknya pemirsa. Kita ingatkan bahwa dahan RS ini besarnya harus usahakan sama dengan yang ingin kita sambung. Kemudian ujung batang yang ingin kita pakai kemudian kita potong, lalu kita seset dua sisi yang berlawanan seperti pada saat kita menyeset entres yang akan kita pergunakan untuk sambung pucuk maupun entres pada grafting. Jadi kita seset dua sisi yang berlawanan, nah, seperti ini, seperti huruf V, seperti grafting V yang kita lakukan. Nah, ini contohnya pemirsa yang sudah jadi. Ini kita perbesar, ya, kita perbesar. Kemudian bagian yang paling rawan adalah pada saat kita menyeset tunas yang ingin kita sambung pemirsa. Jadi ini cara melakukannya harus betul-betul ekstra hati-hati, mengingat pucuk pohon ini masih sangat muda dan akan mudah patah kalau kita tidak hati-hati melakukannya. Jadi
tunas yang ingin kita sambung ini kita seset hanya sebelah saja, sedalam kurang lebih 1 mata cutter. Nah seperti ini pemirsa, ini sudah selesai kita lakukan. Kita seset satu sisi. Nah ini gambarnya kita perbesar. Nah kemudian RS yang sudah kita seset, pada ujungnya kita selipkan dengan rata, baru kemudian kita balut dengan grafting tape seperti halnya pada saat kita melakukan sambung pucuk maupun kita menggrafting pemirsa. Jadi RS yang sudah diseset kemudian diselipkan tepat pada pucuk yang sudah kita seset satu sisi, kemudian kita lilit dengan grafting tape. Nah seperti ini pemirsa, ini sudah selesai kita lakukan sambung susu. Jadi ini RS Isabella, kita sambung susu dengan pohon taldun. Nah seperti ini. Nah pemirsa, biasanya sambung susu ini bisa sebagai solusi pada saat kita sering gagal melakukan sambung pucuk maupun menggrafting pada pohon anggur. Mengingat biasanya kita sering gagal karena entah kesalahan teknis ataupun kita tidak mendapatkan entres yang cukup baik untuk sambung pucuk maupun grafting, sehingga terkadang kita sering gagal melakukan sambung pucuk maupun grafting. Jadi sambung susu ini bisa sebagai solusi untuk mengatasi kalau kita sering gagal sambung pucuk maupun grafting. Nah kemudian setelah selesai pemirsa, setelah selesai kita lakukan sambung susu, maka batang keduanya kita ikat jadi satu pada turus yang sama. Jadi seperti ini kita ikat. Tujuannya adalah supaya tidak bergeser pada saat pohon ini diterpa oleh angin pemirsa. Jadi tetap stabil, tetap tidak bergeser pada saat diterpa angin. Jadi ini kita ikat jadi satu, tujuannya supaya sambung susu ini tidak bergeser yang pada akhirnya akan gagal. Ya, jadi demikianlah pemirsa, kita belajar sambung susu. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan, mudah-mudahan mudah untuk dilakukan supaya kita memperoleh bibit pohon anggur impor. Nah kemudian RS yang kita pakai ini boleh kita bersihkan semua daun-daun dan dahannya seperti ini. Ini kita boleh kita buang saja ya, kita buang seperti ini, tidak apa-apa. Tidak dibuang pun juga tidak bermasalah. Nah demikianlah belajar sambung susu ini. Mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan kita yang terutama yang pemula yang masih belajar melakukan sambung susu, sambung pucuk maupun grafting pohon anggur. Nah kemudian pemirsa, untuk memberikan contoh apakah sambung susu ini memang efektif atau tidak, saya akan berikan contoh yang sudah berhasil. Kita lakukan sambung susu
Nah, ini contoh yang sudah berhasil. Ini ada sambung susu yang sudah kita lakukan beberapa minggu yang lalu, dan hasilnya pun cukup baik pemirsa. Nah, ini kita akan lihat, ini kira-kira ini 2 minggu setelah kita potong dan kita pisahkan dari batang utamanya. Nah, ini kita lihat, ini adalah bekas potongan dan sambungan dari hasil sambung susu yang kita lakukan yang lalu. Nah, ini pemirsa masih nampak kelihatan ini RS-nya. Ini RS-nya kita lihat, kemudian dan ini hasil sambung susunya pemirsa. Jadi kita lihat contoh, ini hasil sambung susunya. Nah, setelah 2 minggu ini tunas yang kita sambung ini sudah berkembang dengan baik pemirsa. Jadi sambung susu yang kita lakukan adalah benar-benar berhasil dan memberikan kita bibit anggur impor. Jadi bagi pemirsa dipersilahkan untuk melakukan sambung susu ini apabila sering mengalami kegagalan sambung pucuk maupun grafting pohon anggur. Nah pemirsa, kiranya cukup sekian sharing kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like, subscribe, komen maupun share apabila menurut pemirsa channel ini layak untuk berkembang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.